Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wa mursalin syahidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji syukur kita hancurkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam sampai dengan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak. Perkenalkan, nama saya Susan, NIM 12016022 dari kelas 3B Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yaitu tentang tabayun dalam lingkungan bisnis Islam. Tabayun berasal dari kata bana bayanan wa tibyanan yang artinya tampak, jelas, terang. Tabayun adalah menjernihkan dan memperjelaskan suatu perkara atau asal muasal suatu peristiwa sebelum berdebat dalam berselisih paham. Tabayun itu sangat penting karena dengan melakukan tabayun dalam kehidupan ini kita akan terselamatkan dari salah paham atau permusuhan bahkan pertumpahan darah antar sesama. Tabayun merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala bagi seorang mukmin. Tabayun merupakan salah satu ketaatan bagi seorang mukmin terhadap syariat ajaran agama Islam. Tabayun di dalam Al-Qur'an dimaknai dengan teliti dalam menerima berita dari orang lain walaupun datangnya dari orang mukmin. Saya akan membacakan surah An-Nur ayat 12 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula iz sami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Kandungan dari surah An-Nur ayat 12 ini dikatakan bahwa semestinya orang-orang beriman ketika mendengar ucapan para pembawa berita bohong itu hendaklah mengukur hal itu pada diri mereka sendiri. Apabila hal itu tidak mungkin terjadi, sudah tentunya pastinya mustahil hal tersebut terjadi. Lalu Al-Quran merupakan salah satu kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran merupakan kitab pedoman bagi hidup manusia, khususnya umat muslim atau umat Islam. Surah yang menjelaskan tentang Al-Quran adalah surah Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fatu bisuratim mim mislihi wadu'u syuhada akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Dalam ayat ini Allah menentang orang-orang yang ragu akan Al-Quran agar membuat surat yang mirip dengan ayat dalam Al-Quran. Lalu, globalisasi merupakan, globalisasi informasi dan komunikasi merupakan gejala yang umum bagi manusia modern, tak terkecuali dunia muslim. Globalisasi informasi telah menciptakan ketegangan-ketegangan baru akibat semakin meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi. Pengaruhnya terdapat dua, yaitu dampak secara positif dan juga dampak secara negatif. Dampak positifnya adalah produksi global dapat ditingkatkan meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Meluaskan pasar untuk produk dalam negeri, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Sedangkan dampak negatifnya adalah karena perkembangan sistem perdagangan luar negeri yang menjadi lebih bebas,
sehingga dapat menghambat pertumbuhan sektor industri, dapat memperburuk neraca pembayaran, sektor keuangan semakin tidak stabil, memperburuk proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Saya akan membacakan surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kandungan dari surah Al-Hujurat ayat 6 ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan orang-orang beriman dari kabar yang dibawa oleh orang fasik. Seorang yang beriman harus memastikan kebenaran kabar itu sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Tujuannya agar kabar ini tidak menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan zalim terhadap orang yang tidak bersalah, sehingga mereka menjadi menyesal karena sifat terburu-buru. Saya juga akan membacakan surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahki maitan faqaritumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kandungan dari surah ini adalah bahwa Allah melarang untuk berprasangka buruk yang dapat menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Tidak hanya itu saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang mencari-cari keburukan orang lain. Kegiatan tersebut akan memberikan dugaan yang belum tentu benar, bahkan akan menimbulkan kegiatan yang buruk untuk mencari aib dan mengetahui keburukan orang. Praktik yang seperti ini sangat dihina dari segi akhlak. Allah pun juga melarang orang beriman untuk tidak melakukan ghibah. Secara harfiah, ghibah adalah membicarakan sesuatu dari orang yang tidak hadir, yang jika orang tersebut tahu maka dia tidak suka. Saya akan membacakan surah Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya wa basyirul mu'minil ladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun kabira. Dalam surah Al-Isra ayat 9 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pujian terhadap kitab yang diturunkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, sebagai kitab samawi paling agung dan paling luas cakupannya menyangkup semua jenis ilmu. Kitab yang paling terakhir yang bersumber dari Rabbul Alamin. Saya juga akan membacakan surah Al-Isra ayat 82, menerangkan bahwa Al-Quran mengandung daya penawar dan rahmat bagi kegelisahan manusia, supaya manusia dapat hidup bahagia, yakni memiliki jiwa yang sehat dari penyakit mental, agar manusia terhindar dari kegelisahan dan kecenderungan kepada kebatilan. Saya akan membacakan surah Ali Imran ayat 114 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yu'minuna billahi wal yawmil akhiri wa yamuruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas solihin. Kandungan dari surah Ali Imran ayat 114 ini mengatakan bahwa beriman kepada Allah dan hari akhir dengan iman yang benar, sehingga tampak pada perilaku mereka menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang munkar, dan serta tidak menunda-nunda mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang soleh, yaitu orang yang baik dan mengajak orang lain untuk berbuat baik. Mereka itulah orang-orang yang beruntung dan mendapat ridho Allah. Saya juga akan membacakan surah Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilminas sam'a wal baskhara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kandungan dari surah Al-Isra ayat 36 ini mengatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia dilarang sembarangan berbicara dan berbuat sesuatu tanpa didasari ilmu dan kebenaran informasi. Tidak semua yang terdengar di telinga terlintas di benak pikiran, dan semua yang disampaikan kepada kita harus kita terima. Lalu saya akan membacakan surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanattuqullaha wa qulu qawlan sadida. Kandungan dari surah ini mengatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh umatnya yang beriman untuk selalu bertakwa dan berkata jujur. Jika dikaitkan dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, kejujuran merupakan etika yang sangat penting dalam melakukan pemasaran, di mana kejujuran dapat menciptakan kepercayaan pada konsumen akan suatu produk yang dipasarkan oleh perusahaan yang berkaitan. Saya juga akan membacakan surah Qaf ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kandungan dari surah ini yaitu menjelaskan bahwa tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jika dikaitkan dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, maka ayat tersebut dapat menjadi pengingat bagi setiap individu maupun perusahaan yang melakukan pemasaran agar selalu memperhatikan etika dalam berbicara. Karena sesungguhnya apapun yang kita ucapkan akan selalu diawasi dan dicatat oleh malaikat. Selain itu, menjaga etika dalam berbicara juga dapat memperlancar pemasaran tersebut, serta dapat menarik perhatian konsumen karena tutur kata yang baik dan sopan tadi. Saya juga akan membacakan surah At-Taubah ayat 67 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yabbiduna aydiyahum
nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasikun. Kandungannya yaitu orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Karena mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang makruh, dan mereka menggenggam tangannya kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Lalu juga saya akan membacakan surah An-Nur. Maksud saya, jika dikaitkan dengan pemasaran dalam suatu perusahaan, bahwasanya dalam pemasaran terdapat asas kejujuran, di mana hal tersebut sangat berkaitan dengan ayat di atas yang menjelaskan tentang buruknya hal-hal yang dilakukan dengan ketidakjujuran dan menyepelekan hal-hal yang menurut Allah itu adalah soal yang besar. Maka dari itu, hendaklah kita untuk selalu berkata dan berbuat jujur dari setiap tindakan yang ingin diambil, agar senantiasa selalu berada di jalan Allah dan pemasaran dalam suatu perusahaan pun dapat berjalan dengan baik. Perbedaan M. Quraisy Shihab menggunakan metode tahlili dalam menafsirkan ayat-ayat tentang tabayun. Misalnya surah Al-Hujurat ayat 6. Sedangkan Aid Al-Qarni menggunakan metode ijmali dalam menafsirkan ayat-ayat tentang tabayun. Corak penafsiran M. Quraisy Shihab menggunakan corak tafsir Al-Adabi Al-Ijtima' sosial kemasyarakatan. Sedangkan Aid Al-Qarni menggunakan corak tafsir Sufi Al-Isyari. Persamaannya yaitu mereka sama-sama mengartikan bahwa fatabayuna sebagai makna teliti dalam menerima berita atau informasi yang disebarkan oleh orang fasik. Lalu riset dalam tabayun yang pertama adalah riset bayani, di mana riset atau penelitian ini ditujukan untuk mengenai gejala alam dengan segala gerak-gerik dan prosesnya. Misalnya mengenai kenapa ikan berdiri dari beragam jenis dan berbagai cara hidup dan pola makannya. Lalu ada riset istiqori. Riset ini ditujukan untuk mencari kejelasan pola-pola kebudayaan dan kehidupan sosial manusia. Inilah yang kemudian berkembang menjadi riset ilmu sosial. Lalu selanjutnya yaitu riset jadali. Riset yang digunakan untuk mencari hakikat atau kebenaran yang didasarkan oleh cara berpikir rasional. Biasanya menggunakan ilmu mantik dan filsafat. Lalu ada riset burhani. Riset ini bertujuan untuk eksperimen. Misalnya atas temuan obat tertentu yang dilakukan melalui tes laboratorium. Lalu selanjutnya yaitu riset burhani. Riset ini riset irfani. Riset yang secara spesifik menjelajah hakikat ajaran Islam, pada gilirannya menjadi ilmu tasawuf. Tujuan tabayun yang pertama adalah menjaga keharmonisan umat manusia. Yang kedua, menjaga jiwa dan harta manusia. Yang ketiga, pertanda kematangan akal dan cara berpikir. Lalu yang keempat, menjaga kehormatan dan ketentraman masyarakat dari keputusan yang tergesa-gesa dan tanpa didasarkan pada studi penelitian. Lalu yang kelima adalah menjauhkan keraguan serta bisikan dan tipu daya setan. Lalu yang keenam adalah mengokohkan kaum muslim. Memposisikan tabayun ke dalam bidang komunikasi merupakan suatu upaya yang mungkin dilakukan tanpa menunjukkan superioritas atau subordinasi, melainkan saling melengkapi. Tabayun sangat urgen di dalam komunikasi, terlebih lagi masyarakat saat ini mengalami keterbukaan dan kemudahan dalam menyampaikan informasi.
Maka dari itu, diperlukan tabayun sebagai sikap untuk memperhatikan kualitas informasi yang diterima dan yang disampaikan. Dampaknya, diharapkan komunikasi terbangun secara efektif sekaligus memiliki landasan teologis. Dalam Islam, bisnis dikatakan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi oleh jumlah, kuantitas, kepemilikan hartanya, barang atau jasa maupun profitnya atau laba yang diperoleh, melainkan dibatasi dengan cara perolehan dan pendaya gunaan hartanya yang di dalamnya terdapat aturan halal dan haramnya. Sedangkan lingkungan bisnis merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan, atau dapat juga dikatakan sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Variabel-variabel dalam lingkungan bisnis yang pertama adalah variabel sosial. Faktor demografis seperti jumlah penduduk, komposisi, keadaan wilayah, dan pertumbuhan penduduk suatu wilayah atau area. Faktor gaya hidup, selera masyarakat, tren yang sedang digandrungi, dan lain sebagainya. Faktor nilai sosial, adat istiadat, nilai dan norma yang berlaku, kebiasaan, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu variabel ekonomi, di mana variabel ini berkaitan erat dengan indikator ekonomi yang bersifat umum mengukur tabungan, investasi, produktivitas, lapangan kerja, kegiatan pemerintah, transaksi perdagangan internasional, pendapatan, produk nasional, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu variabel politik. Variabel politik ini adalah faktor-faktor yang terkait dengan kondisi atau iklim perpolitikan di suatu daerah. Yang keempat adalah variabel teknologi, yaitu kemajuan di bidang teknologi yang berubah-ubah dari waktu ke waktu yang terkadang sangat mempengaruhi dunia usaha. Perusahaan yang statis dan tidak mengikuti perkembangan teknologi cenderung tertinggal dibandingkan dengan perusahaan yang terus-menerus melakukan adaptasi teknologi untuk membuat operasional usaha menjadi lebih efektif dan efisien. Karena lingkungan merupakan faktor utama yang dapat menentukan kesuksesan sebuah bisnis, hal tersebut dilakukan agar dapat membantu suatu bisnis dalam meningkatkan kinerjanya. Selain itu, pentingnya suatu bisnis beradaptasi dengan lingkungan agar perusahaan dapat mengidentifikasi peluang bisnis, dapat membantu menyesuaikan diri dengan perubahan yang peluang bisnis dapat membantu menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat, membantu perencanaan dan penetapan kebijakan, serta dapat mendeteksi dan merakit sumber daya yang ada pada lingkungan tersebut. Dalam bisnis Islam dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah, kuantitas, kepemilikan hartanya maupun profitnya atau laba yang diperoleh, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya. Lingkungan bisnis adalah faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan, atau ada juga yang mendefinisikan lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, ataupun perusahaan. Pemahaman tentang perusahaan dan lingkungan bisnis Islami sangat diperlukan bagi pelaku usaha. Bagi pelaku usaha muslim, guna menunjang
pemahamannya terkait perusahaan serta lingkungan bisnis Islami yang sesuai dengan prinsip Islam meliputi nilai-nilai moral luhur, sifat adil, jujur, amanah, profesional, transparan, al-amin, dapat dipercaya, terhindar dari kata haram dan zalim, kesemua prinsip dan sifat yang mengandung nilai moral luhur inilah yang menjadi prinsip dasar dalam melakukan kegiatan praktik bisnis bagi pelaku usaha muslim. Selain itu, prinsip bisnis Islami ini yang sudah barang tentu bersumber dari sumber utama agama Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang dibingkai juga dengan akhlak karimah. Lingkungan bisnis Islam adalah etika bisnis yang ditawarkan, di mana etika bisnis Islami berpengaruh terhadap kinerja karyawan dalam suatu perusahaan, sehingga pada intinya lingkungan bisnis Islami ini perlu dikembangkan dalam rangka mewujudkan muslim yang ramah. Eloknya suatu kegiatan bisnis yang harus dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Etika dan norma-norma itu pun perlu diterapkan, digunakan agar para pengusaha atau pedagang tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usaha yang dijalankan memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh simpati dari masyarakat. Islam tidak pernah melarang umatnya untuk bermuamalah atau berbisnis. Bahkan Islam memberikan nilai kebebasan dalam melakukan aktivitas dalam bermuamalah atau berbisnis. Kendati pun demikian, bahwa perbandingan antara perusahaan Islami dan non-Islami adalah sebuah keniscayaan. Artinya, pelaku bisnis muslim boleh bermuamalah dengan yang non-muslim, di mana Islam membawa rahmat, bukan malah menjauhi perusahaan yang dipimpin non-muslim. Dalam perusahaan Islami, proses pemasaran maupun manajemennya memperhatikan setiap dampaknya seperti apa yang diproduksi dan cara mendapatkan keuntungan yang jelas, menjauhi riba. Mengapa lebih memilih perusahaan yang Islami? Hal ini dikarenakan perusahaan atau lembaga yang belum Islami dikhawatirkan terdapat transaksi yang dilarang oleh syariat. Semisalnya transaksi bunga pada bank konvensional, di mana bunga bank jelas-jelas dilarang berdasarkan fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga. Namun, bunga pada perusahaan atau lembaga keuangan boleh dimanfaatkan dengan keadaan hajah atau darurat. Pentingnya lingkungan bisnis Islam ini dapat menyadari perubahan yang sedang berlangsung. Tidak hanya membantu untuk beradaptasi dengan perubahan ini, tetapi juga menggunakannya sebagai peluang. Artikel tersebut membahas pentingnya menganalisis lingkungan bisnis, yaitu untuk menyediakan kemampuan dalam menanggapi masalah-masalah kritis dalam lingkungan bagi manajemen perusahaan, menyelidiki kondisi masa depan dari lingkungan organisasi, dan kemudian mencoba memasukkan ke dalam pengambilan keputusan organisasi dan mengenali masalah-masalah mendesak yang signifikan bagi perusahaan dan memberikan prioritas terhadap masalah tersebut, serta mengembangkan suatu rencana untuk menanganinya. Kita dapat memastikan segala informasi terlebih dahulu kebenarannya dengan bersikap tabayun, juga akan memberikan ketenangan dalam hati, karena berita tersebut tentunya tidak akan menyakiti perasaan orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.